Negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Data terakhir, menurut data BPS terdapat lebih dari 1.300 suku di Indonesia. Fakta ini juga membuat negara kita kaya akan keberagaman budaya, tradisi, bahasa, dan juga beragam agama. Ya, tentu saja proses mempersatukan semua keberagaman ini menjadi satu kesatuan NKRI tidaklah mudah. Di video ini sebenarnya saya ingin membahas singkat saja tentang bagaimana para pahlawan kita mempersatukan bangsa Indonesia yang begitu beragam. Kalau proses persatuan wilayah sebenarnya sih sudah dimulai dari era Majapahit, yaitu Gajah Mada melalui Sumpah Palapa bertekad untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Tapi saya hanya ingin membahas proses persatuan bangsa Indonesia mulai dari zaman penjajahan Belanda saja ya. Biar durasinya nggak kepanjangan, lebih singkat dan lebih sederhana biar gampang diserap. Proses persatuan Indonesia pas awal-awal muncul itu sebenarnya karena rasa ingin melawan para penjajah. Kan kita pas masa itu dijajah udah lama banget ya kan? Nah, sekalipun masyarakat kita sangat beragam, tapi karena sudah dijajah sangat lama, muncullah perasaan ingin bersatu oleh masyarakat kita pada masa itu untuk melawan dan bebas mereka dari penjajah. Dari perasaan ingin melawan dan merdeka, itulah mulai bermunculan organisasi-organisasi yang dibentuk seperti Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, PNI, dan masih banyak lagi. Tapi dari semua organisasi itu, pemicu awal yaitu dari berdirinya organisasi Budi Utomo yang dibentuk oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1908 yang sampai sekarang ini kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional pada setiap tanggal 20 Mei. Proses persatuan untuk melawan dan merdeka tidak sampai situ saja. Pada tahun 1928, tepatnya tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, diadakan Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia dalam kurung PPPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Kongres inilah yang melahirkan Sumpah Pemuda yang merupakan titik awal perjuangan anak muda Indonesia. Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran moral, bahkan harta benda demi menyatukan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh besar yang terlibat dalam kongres tersebut yaitu Muhammad Yamin. Dalam Ikrar Sumpah Pemuda, beliau menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan mendesak agar bahasa Indonesia dipakai sebagai alat persatuan. Berikut ada Sarmidi Mangunsarkoro, beliau lebih banyak menekankan pendidikan bagi rakyat Indonesia. Ada juga Theodora Atia Salim atau biasa disebut dengan Doli Salim, sang pelantun lagu Indonesia Raya dengan biolanya. Next ada W.R. Supratman, sang pencipta lagu Indonesia Raya. Lalu Prof. Mr. Sunari Sastrowardoyo, sang penasehat dan pengacara. Kemudian Amir Syarifuddin Harahap, sang aktivis anti-Jepang. Lalu ada Sugondo Jojo Pupito, Ketua Persatuan Pemuda Indonesia di Belanda. Dan juga ada Joko Marsaid serta J. Leimena. Nah, setelah melalui berbagai peristiwa dan proses yang panjang untuk melawan para penjajah, sampailah kita pada hari bersejarah yaitu 17 Agustus 1945. Hari di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Ya, tentu saja tidak gampang itu ya, para pahlawan kita menyatukan semua keberagaman ini untuk bersatu dan melawan. Tidak sesederhana penjelasan saya juga. Tapi yang jelas, dari merekalah kita bisa ada hingga saat ini. Dari perjuangan dan pemikiran merekalah kita, bangsa Indonesia, tetap satu dalam beribu-ribu keberagaman. So, mari kita tetap jaga persatuan setidaknya untuk menghargai perjuangan para pahlawan kita. Terakhir, selamat ulang tahun negaraku tercinta yang ke-79. Semoga makin maju dan jaya terus. Amin.